Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Ini pertemuan pertama tentang sosiologi atau materi tentang sosiologi. Sebelum kita masuk ke materi-materi lebih lanjut, kemungkinan anak-anakku sekalian belum mengerti atau belum paham tentang apa itu sosiologi atau pengertian sosiologi. Seperti apa penjelasannya? Check it out. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum Bapak yang kurang gagah dan ganteng ini menjelaskan tentang pengertian sosiologi secara etimologi dan siapakah yang pertama kali mengemukakan istilah sosiologi, terlebih dahulu Bapak akan memberikan gambaran secara umum apa itu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku sosial antara individu dengan individu, misalkan si A dan si B, individu dengan kelompok. Misalkan Bapak seorang guru mengajar kepada murid-murid, dan kelompok. Seperti organisasi A bertemu dengan organisasi B. Jadi Bapak ulangi, secara umum pengertian sosiologi adalah perilaku sosial antara individu dan individu dan kelompok dengan kelompok. Apakah kalian termasuk hal tersebut yang kita bahas? Ya termasuk, karena kalian adalah individu dan bagian dari masyarakat. Secara garis besar pengertian sosiologi yang Bapak sudah berikan tadi, apakah kalian masih bingung? Jangan bingung, nanti tersesat di jalan. Oh, itu pepatah ya, malah bertanya tersesat di jalan. Oke, Bapak lanjut supaya lebih paham lagi. Sebelum Bapak memberikan pengertian sosiologi secara etimologis, terlebih dahulu kita harus mengetahui siapakah tokoh yang pertama kali mengemukakan istilah sosiologi. Namanya adalah Auguste Comte. Apakah di Indonesia banyak yang memiliki nama Agus? Ya banyak, tetapi bukan itu. Yang kita bahas adalah seorang filsuf dari Prancis yang tadi namanya Auguste Comte. Pada tahun 1798 sampai 1857, hingga akhirnya Auguste Comte ini dikenal sebagai bapak sosiologi karena beliaulah yang paling pertama mengemukakan istilah sosiologi. Seandainya Bapak guru yang ditanyakan, siapakah Bapak guru sosiologi? Berarti kalian tinggal jawab, Pak Habibie. Tetapi kalau dikatakan Bapak sosiologi, ya Auguste Comte, seorang filsuf dari Prancis. Nah sekarang Bapak sudah menjelaskan siapakah tokoh yang pertama mengemukakan istilah sosiologi. Nah sekarang kita akan mengetahui pengertian sosiologi secara etimologis. Kalau secara etimologis atau harfiah, sosiologi dibagi dua. Socius dalam bahasa Latin artinya teman. Ada juga yang mengartikan kawan, ada juga yang mengartikan masyarakat. Sedangkan logos dari bahasa Yunani diartikan sebagai ilmu. Ada juga yang mengatakan pembicaraan atau kata. Sehingga kalau sosiologi digabungkan, Socius dan logos menjadi sosiologi, artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Oke, itulah tadi gambaran-gambaran tentang sosiologi. Apakah sulit mempelajari sosiologi? Ya tidak. Kenapa? Belajar secara ilmiah, kita sebenarnya, walaupun kita belum belajar secara ilmiah teorinya, tapi sebenarnya kita sudah menerapkan ilmu sosiologi pada diri kita masing-masing, karena kita adalah bagian dari masyarakat. Untuk pengertian para ahli sosiologi, nah ada salah satu Rochek dan Warren, sosiologi adalah ilmu mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok. Jadi banyak definisi-definisi tentang pengertian sosiologi. Salah satunya tadi Rochek dan Warren, sama persis yang Bapak gambarkan secara umum bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok. Pada intinya sebenarnya manusia harus memiliki hubungan antara satu sama lain, karena mereka adalah bagian dari masyarakat dan manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa orang lain. Sekian yang bisa Bapak sampaikan tentang materi pengertian sosiologi. Mudah-mudahan kalian paham, tetap semangat,
Kalau ada yang ditanyakan, silahkan komentar di kolom komentar YouTube Bapak. Untuk kalian-kalian, ada di deskripsi YouTube Bapak, bisa lihat tugas melalui kode classroom yang nanti akan Bapak bagikan di deskripsi YouTube Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sosiologi.